Bisa dipastikan hampir semua orang yang sudah melihat atau mendengar kisah-kisah di balik boneka-boneka tadi akan berekspresi sama, yaitu, ih, serem. Selamat datang di Apa Sih? Bersama Yolanda Cenderakasih. Setiap bulan Oktober, banyak film-film horor yang dirilis dan mengambil tema boneka sebagai inspirasi ceritanya. Film-film itu biasanya diambil dari kisah nyata sebuah boneka. Padahal kan boneka identik dengan mainan anak-anak yang lucu dan menggemaskan. Tapi kalau kamu lihat boneka-boneka yang bakalan aku sebutin abis ini, kira-kira bakal berubah pikiran gak ya? Yang pertama, Robert the Doll. Tahu film Chucky dong? A good guy! I know it! I'm Chucky. Night, Chucky. Bahkan hampir berapa tahun sekali, pasti ada aja versi baru dari kisah boneka Chucky ini. Film yang tak lekang oleh waktu ini terinspirasi dari boneka nyata, yaitu Robert the Doll. Boneka Robert sekarang berada di East Martello Museum, Amerika Serikat. Awalnya boneka ini dimiliki oleh seorang anak bernama Robert Eugene Otto. Boneka ini Eugene dapatkan dari seorang budak Bahamian yang jago ilmu hitam saat itu. Pada saat pemiliknya masih hidup, boneka Robert dibilang sering bicara dan tertawa sendiri. Bahkan beberapa kali ditemukan boneka ini berjalan dari kamar ke kamar. Tetangga rumah itu pun sering melihat boneka ini di jendela rumah. Lalu pada saat pemiliknya, Eugene meninggal, boneka Robert dikunci di loteng. Sampai akhirnya rumah itu berpindah ke pemilikan dan ditinggalin sama keluarga baru, Robert baru bisa berulah lagi. Anak perempuan dari keluarga baru itu bilang kalau boneka Robert ingin membunuhnya. Kedua, Mandy. Sejarahnya boneka Mandy dibuat antara tahun 1910 sampai 1920 di Inggris dan Jerman. Boneka ini terbuat dari porselen dengan baju berwarna putih panjang dilengkapi dengan penutup kepala khas zaman itu. Salah satu boneka Mandy disumbangkan ke Quesnel and District Museum di British Columbia pada tahun 1991. Pada saat itu bajunya sudah kotor, kulitnya sudah terkelupas, dan kepalanya juga sudah patah. Ya, namanya juga boneka umur 90 tahunan. Pemilik terakhirnya mengatakan selama boneka itu bersamanya, dia kerap terbangun di tengah malam dan mendengar suara tangisan bayi dari area basement. Dia juga kerap menemukan gorden yang tertiup angin karena jendelanya terbuka. Setelah dia memberikan Mandy ke museum, kejadian seperti itu tidak pernah dialaminya lagi. Nah, di museum malah terjadi hal-hal yang aneh. Contohnya, makanan yang hilang dari kulkas lah, terus tiba-tiba ada di lemari. Para penjaga yang mendengar suara langkah kaki, sampai alat-alat tulis kantor yang menghilang satu persatu, kayak pulpen, buku, ataupun kertas. Beberapa ada yang ketemu belakangan, tapi yang lainnya entah kemana. Pada tahun 1992, seorang kurator bernama Ruth Stubbs menuliskan Mandy Story ke dalam buku Supernatural Stories Around British Columbia dan menjadikan Mandy semakin terkenal sejak saat itu. Bahkan boneka Mandy telah dikenal sampai ke Kanada dalam waktu 1,5 minggu saja. Makin rame deh orang yang datang ke Quesnel Museum buat lihat Mandy secara langsung. Para pengunjung juga sering dibuat terheran-heran sama boneka Mandy. Katanya ada momen di mana Mandy melihat ke arah kamera. Tapi ada juga yang bilang kalau boneka Mandy sulit buat difoto. Karena setiap kali mau difoto, pasti baterai kameranya bakalan tiba-tiba habis atau flashnya malah jadi mati nyala. Ada juga yang menyaksikan Mandy berkedip dan melihat sekeliling ruangan dari balik lemari kaca tempat dia disimpan. Juru kunci mengatakan bahwa boneka Mandy ini dirasuki roh anak perempuan yang ingin dikasih perhatian sama orang-orang sekitarnya. Makanya boneka Mandy ini tidak pernah kedapetan bertindak jahat atau ingin menyakiti manusia. Kisah boneka Mandy ini juga dijadiin film loh. Judulnya Mandy the Haunted Doll. Who is that? Ketiga, Leta. Boneka yang ini tidak dimuseumkan.
Kabarnya Leta sekarang berada di tangan seorang kolektor barang antik, Kerry Walton, yang tinggal di Queensland, Australia. Kerry menemukan boneka ini pada tahun 1972 di bawah lantai sebuah rumah kosong di Wagga Wagga, New South Wales, Australia. Boneka ini terbuat dari kayu dan matanya terbuat dari kaca. Diambil deh tuh bonekanya, terus dibawa pulang. Menurut pengakuan Kerry, selama di perjalanan, boneka ini berteriak, "Let me out, let me out," yang artinya, biarkan saya keluar. Dari situ nama Leta diberikan. Pas dibawa pulang, anak-anaknya Kerry juga serem sama boneka itu. Katanya Leta bisa ngomong dan gerak sendiri, bahkan sesekali berpindah posisi duduk. Anjing juga dikatakan menggonggong agresif ke boneka itu. Dan katanya kalau ada yang nyerang boneka itu, dia bakal diberikan mimpi buruk dan merasa sakit. Kata Kerry, kalau malam, Leta juga berjalan sendiri. Konon katanya boneka Leta ini dibuat sekitar 200 tahun lalu oleh seorang dukun Romania. Boneka ini diciptakan untuk menggantikan anaknya yang meninggal karena tenggelam. Rambut Leta adalah rambut si anak. Dan di dalam tempurung kepalanya Leta, ada potongan yang serupa dengan otak. Dukun itu percaya kalau arwah si anak bisa berpindah ke boneka itu. Tapi katanya arwah anak itu menolak dipindahkan ke dalam boneka. Makanya dia teriak-teriak minta untuk dikeluarkan. 4. Okiku. Pasti banyak deh yang ngerasain dan bilang kalau hantu dan cerita horor dari Asia lebih serem daripada milik Barat. Bonekanya juga kurang lebih demikian. Boneka Okiku ini berasal dari Jepang. Dan sampai sekarang masih ada di kuil Manenji yang terletak di kota Iwamizawa, bagian timur lautnya Sapporo di Hokkaido, Jepang. Pada tahun 1918, seorang kakak laki-laki berusia 17 tahun bernama Eikichi Suzuki membelikan sebuah boneka berkimono untuk adiknya yang berumur 2 tahun saat itu, bernama Okiku. Setiap hari Okiku bermain dengan boneka itu. Namun saat wabah flu menyerang, sekitar 1 tahun kemudian, Okiku meninggal. Sebagai penghormatan, keluarga itu membuatkan altar untuk Okiku dan meletakkan boneka itu juga di sana. Namun lama-kelamaan, mereka merasakan adanya kejanggalan pada boneka itu. Rambut boneka itu terus bertumbuh. Mereka juga pernah membawa rambut dari boneka itu untuk dites di lab. Dan hasilnya mengatakan bahwa rambut itu merupakan rambut manusia. Mereka menganggap ini adalah tanda bahwa Okiku bersemayam di dalam boneka itu. Setiap tahun mereka menggunting rambutnya dan membuat foto boneka Okiku tersebar dengan berbagai macam panjang rambut. Pada tahun 1938, Suzuki dan keluarganya harus pindah ke Sakhalin. Makanya mereka menitipkan boneka itu ke kuil Manenji. Pihak kuil juga mengaku bahwa sampai sekarang mereka masih rutin memotongi rambut boneka Okiku, sekaligus menjadi hari peringatan untuk Okiku. Yang kelima, Annabelle. Yang ini juga udah terkenal banget. Siapa coba yang gak tahu film Annabelle? Boneka ini muncul di film The Conjuring dan akhirnya punya film sendiri deh. Bukan cuma 1, tapi 3. Yaitu Annabelle, Annabelle Creation, dan Annabelle Comes Home. Kisah di film Annabelle memang diadaptasi dari sebuah kisah nyata. Boneka Annabelle diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya yang merupakan seorang mahasiswa keperawatan bernama Donna. Saat itu Donna berulang tahun yang ke-28. Tercatat kejadian ini berlangsung pada tahun 1970. How did that get in there? I swear I threw it out. Things must have got mixed up. Fits right in. I like your dolls. Tapi sebetulnya boneka Annabelle nggak seserem yang di film kok. Bonekanya fluffy, terbuat dari kain gitu, dan tampangnya polos. Eits, tapi jangan tertipu. Sejak boneka Annabelle bersama Donna, dia dan teman sekamarnya, Angie, mulai mengalami hal-hal yang aneh. Boneka ini dibilang sering gerak sendiri, dapat menulis pesan, bahkan sampai menyerang teman-teman mereka. Boneka ini katanya dirasuki arwah jahat, makanya harus dimasukkan ke dalam box tertutup rapat supaya tidak dapat menyakiti manusia. Pada akhirnya boneka ini diserahkan kepada pasangan paranormal
Lorraine, and Ed Warren yang menginspirasi franchise The Conjuring. Sampai sekarang, boneka Annabelle masih tersimpan di dalam box yang diletakkan di Warren's Occult Museum. Namun kini kabarnya museum itu telah ditutup secara permanen. Bisa dipastikan hampir semua orang yang sudah melihat atau mendengar kisah-kisah di balik boneka-boneka tadi akan berekspresi sama, yaitu, ih, serem. Kalau kamu disuruh milih, mendingan punya boneka yang mana? Kasih tahu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi untuk channel YouTube Voy.id. Subscribe dan follow juga Instagram dan Twitter kita, Voy.id.